Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini kembali lagi nih, masih bersama saya Iqbal Fatwa yang akan membahas ini hal yang memang benar-benar tidak kita ketahui nih ya di belakang layarnya, gimana profesi seorang jurnalis itu mulai dari suka dukanya, terus juga resiko sebagai istri mungkin atau juga sebagai suami yang mempunyai suami atau istrinya sebagai seorang jurnalis. Nah, kita akan cari tahu nih dari salah satu jurnalis yang ada di Bengkulu ini ya, Dwinka Kurniawan. Nah, berarti dari awal nikah dari istri sudah tahu nih profesi seorang suaminya. Iya. Dan memang awal-awal pasti ada ini ya, gejolak-gejolak. Kebetulan saya dan istri itu ta'aruf. Jadi kenalnya cuman nggak terlalu lama kan, 3 bulan lah. Jadi dia agak kaget ketika saya sebagai profesi jurnalis, oh jadi gini kerjanya. Oke. Yang kerjanya itu tadi tanpa ada waktu. Iya. Tidak ada jam kerjanya. Jadi ya sempat nggak ribut sih. Dia ngambek aja gitu kan, ngambek karena belum memahami. Dan berjalannya waktu setelah saya ajak ikut-ikutan, kebetulan momen waktu itu kejadian peristiwa saya ajak, mulai dia ngerti. Oke, hingga sekarang menjadi orang yang terdepan untuk mensupport nih suaminya. Luar bahkan biasa. takut suaminya itu hitam, dibelikan jaket, dibelikan topi. Karena mikir, apa panas-panas, Benar-benar. Dia apa hujan-hujan, jadi dipersiapkan semuanya. Dia sama istri gitu. Oke. Dan kalau untuk seorang jurnalis ini sendiri kan satu pekerjaan yang memang benar-benar bisa dikatakan berat dan juga penuh tantangan. Karena apabila ada peristiwa yang tentunya sedikit negatif, ternyata orang yang tersebut tidak menerima beritanya kita naikkan, kan ada tekanan-tekanan di sana. Ya betul. Nah, apakah sebelumnya sudah terpikirkan nih sama seorang Dwinka Kurniawan ini, wah risiko seorang jurnalis bisa saja mendapat ancaman, intimidasi misalnya. Nah, gimana nih Dwinka dalam menghadapi problem-problem atau tantangan tersebut nih? Kalau selama saya berprofesi sebagai jurnalis, alhamdulillah untuk kasus seperti itu belum ada. Oke. Kalau jika pun nanti ketemu, ya saya sesuai prinsip kode etik jurnalistik kan ada itu di pasal berapa, wartawan yang besar memiliki hak tolak, kan? Atau untuk melindungi narasumber, atau kita harus berpegang teguh dengan kode etik jurnalistik, dan selama kita benar jangan takut gitu. Oke. Walaupun dari sisi mengancam gitu. Oke, dari sisi narasumber ini atau orang yang kita beritakan ini tidak terima gitu. Oke. Dan kalau untuk ini dari tadi Bang Dwinka, ini kan ada untuk citizen journalism sekarang. Ya betul. Nah itu kan ada unsur-unsurnya. Nah untuk unsur-unsur tersebut nih apa aja nih Bang Dwinka? Mungkin juga hingga nantinya banyak nih anak-anak muda kita yang tertarik untuk terjun menjadi seorang jurnalistik. Jadi sebelumnya jurnalis itu istilahnya, jurnalistik itu ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mencari, mengelola bahan berita menjadi sebuah berita yang akan disebarluaskan melalui media cetak, elektronik, radio maupun online. Apalagi kini berkembang zaman, media sosial itu sangat pesat. Betul. Jadi banyak informasi dari media sosial. Saya sendiri pun tidak sedikit banyaknya juga tahu itu informasi dari masyarakat. Misal di media, di Instagram kini kan ada medsos salah satu yang banyak itu, ada maling. Itu masyarakat yang tahu. Nah, jadi untuk masyarakat yang mau jadi jurnalis itu ya pelajari kode-kode etik jurnalistik. Yang penting adalah kode etiknya itu tadi ya. Harus menghasilkan berita yang akurat, berimbang, tidak memihak, dan sesuai tidak merugikan orang lain. Terus tidak membuat berita hoax atau berita bohong. Kalau
membahayakan, lebih baik jangan disiarkan. Oke, berarti juga seorang jurnalis itu sudah bisa mikir nih, begitu sudah selesai liputan, dia menimbang-nimbang Iya, dulu nih, ini betul. kira-kira gimana dampaknya gitu Betul. ya. Karena kan kita yang jurnalis itu ada yang melindungi nantinya. Kita ada undang-undangnya. Kalau masyarakat yang tidak tergabung di satu pers atau satu media, dia bisa dituntut kalau menyebarkan Oh, berita yang hoax itu. oke. Berarti itu ya perbedaannya Ya. untuk Bang Dwinka ya. Kalau seorang memang benar-benar pekerjaannya atau profesi jurnalis, dia ada kekuatan hukum. Iya, betul. Dibuktikan dengan ada lembaga atau institusinya dengan ada adhikar gitu Iya, ya, betul. yang sudah terdaftar. Kalau kita salah kan Bang, misalnya di pasal 10 Kode Etik Jurnalistik itu wartawan Indonesia memilih harus mengkoreksi atau membenarkan berita yang keliru, berita salah disertai minta maaf. Oh, oke. Sesuai. Nah, kalau masyarakat yang tidak ada, yang bukan jurnalis, dia bisa dituntut. Oh, yang tadi itu jurnalis masyarakat itu mereka nggak punya kekuatan hukumnya Iya, gitu. makanya dia harus hati-hati. Oh, oke. Jadi kalau ada kejadian di jalan nih, jangan cepet-cepet nih, min. Iya, min. Kan sekarang gitu ya. Iya. Oke. Lagi viral gitu kan. Nih ada orang ribut di jalan nih, tahu-tahu mereka cuman syuting video klip Iya, misalnya betul. kan. Oke. Orang sedang ini polisi udah ke situ atau ini kan. Jadi yang merugikan diri sendiri. Oh, oke. Hingga akhirnya juga bisa berakibat bahwa dia tersebut bisa dituntut sama Betul. orang yang dia videokan gitu. Iya. Karena kan sekarang juga undang-undang ITE juga. Betul. Ada undang-undang ITE kita kan. Jadi ya main aman aja lah. Oh, oke Kita gitu. berita yang ringan atau shock news gitu kan. Yang tidak merugikan orang lain gitu. Oh, oke. Seperti ya berita-berita tentang objek wisata. Ini kan betul. juga dampak juga bagus untuk daerah juga gitu ya. Membantu pemerintah juga Benar, mengenalkan wisata di Bengkulu misalnya. Oke. Nah, kalau perjalanan karir nih dari 2016 sampai detik ini nih, apa sih yang membuat profesi seorang jurnalis itu yang beda nih dari zaman 2016 dulu awal-awal Bang Dwinka merintis karirnya hingga sekarang nih? Apa sih yang perbedaannya yang secara signifikan terlihat nih? Kalau dari awal ya, Bang, kan butuh proses ya kan. Dari awal-awalnya mungkin agak-agak bingung, masih bingung-bingung mau kemana. Kalau dan jalannya waktu sampai saat ini ya lebih banyak wawasan. Kalau udah ini lebih banyak juga narsum, lebih banyak teman dan lebih mudah beradaptasi karena udah lama oke, gitu udah kan. lama. Jadi sudah banyak relasi Iya, kenal-kenalan nih. betul. Jadi kalau ada berita apa, jadi saling berbagi informasi kan berarti, Bang? Apalagi kan misal seperti saya kan di posnya di Polres tuh minta bantuan pengamanan itu lebih mudah karena udah kenal udah lama kenal kan. Pak, tolong saya ada acara di kantor saya, minta tolong bantuan pengamanan. Nah, karena lebih relasinya udah terjaga lama. Oke. Jadi ya dengan mudah lah kita minta tolong. Oke, itu dia nih pemirsa, banyak keuntungannya ya sebagai seorang wartawan ini. Tapi jangan sampai juga kita menyalahgunakan itu. Ya, betul. Jangan kenal sama Kapolres, kenal sama bupati misalnya. Akhirnya kita merasa waduh, suatu hal orang yang punya tameng gitu. Kita salah gunakan di dalam kode etik di pasal ke 5 atau ke 6 itu tertulis jelas wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi atau menerima suap. Oke. Mentang-mentang kenal gubernur, tersalahkan saya kenal gubernur, tolong bantu saya ini. Tidak boleh. Oke. Ada razia. Oh, saya kenal Kapolres, saya punya nomor handphonenya Ya, nih. betul. Oke, iya silakan. Nah, Saya itu kenal jangan kakaknya, sampai. Oke. Mau ngurus KTP, saya kenal wali kotanya, tolong dulu nanti saya telepon ini. Itulah yang menyalahgunakan profesi. Oke. Walaupun kita kenal ya kita harus tetap mengikuti peraturan di sana kan, Pak? Benar. Ada SOP-SOP-nya Ya. juga. Oke, itu nih pemirsa. Jadi yang ingin terjun menjadi seorang jurnalis banyak juga hal-hal positif yang bisa kita dapatkan mulai dari relasi tentunya, terus juga kemudahan-kemudahan. Tapi di sisi lain jangan sampai kemudahan yang ada ini
kita salah gunakan karena sudah ada ya, Ya. Bang Dwinka, di kode etik dari jurnalis ini. Di pasal 5 atau 6 itu. Oke. Dan kalau perkembangannya sendiri, perkembangan mungkin dari pola kerjanya atau perkembangan jurnalis pada tahun-tahun sebelum 2000-an ini atau Kalau juga sebelum 2000, sebelum Covid lah kita bilang, Iya. sebelum pandemi ini ada perubahan ini nggak? Kalau sekarang lebih ini sih, lebih signifikan perkembangannya. Apalagi media online kan, lebih pesat lagi perkembangannya. Oke. Orang dengan mudah membangun media. Yang penting dia bisa nulis, dia buat web, dia siarkan beritanya gitu. Oh, oke. Karena apalagi media sosial sekarang yang lebih pesat lagi. Cukup kita video, cukup kita upload, ini Sudah viral. bisa diviralkan gitu ya. Nah, kalau dari Bang Dwinka sendiri sekarang sebagai seorang jurnalistik media online, Betul. ini dari awal terjun sudah ke media online atau sebelumnya awal dulu magang kan ke TV nih? Ya, Nah, apakah juga lanjut seorang jurnalis TV atau ke media cetak? saya ini kayak kucing melahirkan, pindah-pindah. Oh, pindah. Tapi serunya itu ilmunya dapat banyak Iya, gitu ya? betul. Karena beda di online TV beda. Pertama di TV, terus online, TV, online, dan kini online lagi. Online lagi, Di oke. Bengkulu News gitu. Banyak pengalaman di sana kan. Kalau TV kita harus menggunakan gambar, video. Kalau online cukup tulisan. Oh, Gitu. oke. Jadi ada plus minusnya gitu Iya. ya, yang memudahkan kita gitu ya. Kayak kalau online kan bisa dari rumah aja, tinggal telepon narasumber, rekam, wawancara, tulis. Kalau TV harus ke TKP, Kita bener ngambil harus gambar. Gitu. Oke. Harus pakai wawancara langsung. Kalau kita kan cukup pakai telepon, minta izin dulu, tolong minta dikutip gitu. Ya sampai dan semua masyarakat bisa gitu. Oh, oke. Oke. Nah, kalau yang tadi nih Bang Dwinka, seorang kan sudah terjun dia menjadi seorang citizen jurnalis itu Ya, tadi. betul. Terus memang benar-benar niat ini untuk menjadi seorang pers yang memang terdaftar legalitasnya. Nah, ini prosedur apa yang harus dia ambil? Apakah harus gabung ke media online, media cetak atau televisi dulu atau seperti apa, atau cukup bergabung ke, kan ada persatuannya Bang ya, Ya. Persatuan Wartawan, PWI. PWI ada, AJI. Nah, AJI ini dia menerima semua ini ya. Nggak harus wartawan, fotografer pun diterima. Oh, Tergabung oke. dalam Aliansi Jurnalis Independen. Oke, nah seperti apa kelanjutannya Bang Dwinka? Ya. Kita tahan lagi obrolannya. Dan pemirsa Opini jangan kemana-mana ya. Saya bersama dengan narasumber saya di hari ini akan kembali lagi untuk Anda setelah yang akan lewat berikut ini.